Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyafila Siva, NIM B300-200-290, pengisi suara ke-1. Saya Dela Yolaviana, NIM B300-200-288 sebagai pengisi suara kedua. Saya Friska Marta Utami, NIM B300-200-274, pengisi suara ketiga. Saya Leveldo Kafil Kufani, NIM B300-200-266, pengisi materi keempat. Saya Satria Nur Wahid, NIM B300-200-294, pengisi suara kelima. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja. Apabila tenaga kerja bekerja, maka ia akan memperoleh upah atau gaji, yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa, timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga barang atau jasa tersebut. Pembayaran dalam bentuk uang oleh penduduk pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusi di dalam proses produksi, sehingga terjadilah arus putar balik dari aliran barang dan jasa serta aliran uang di masyarakat. Serikat Pekerja. Serikat Pekerja merupakan suatu organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui perundingan bersama atau collective bargaining. Dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja, sebagian besar keputusan MSDM didikte oleh kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan bersama, yang biasanya meliputi hal-hal yang terkait dengan sumber rekrutmen, kriteria penerimaan karyawan, promosi, dan pemecatan, kelayakan pelatihan, serta praktik kedisiplinan. Jumlah serikat pekerja ini bervariasi antar negara, dengan jumlah terendah disanding oleh Prancis yang hanya 9,6% saja pekerja yang masuk dalam serikat pekerja, dan Amerika Serikat yang hanya 12,1% saja. Meskipun serikat pekerja dapat mempengaruhi praktek MSDM organisasi, kendala lingkungan yang paling signifikan adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Praktek manajemen sumber daya manusia diatur oleh hukum dan peraturan pemerintah. Sebagai contoh, keputusan yang terkait dengan siapa yang akan dipekerjakan atau karyawan mana yang akan dipilih untuk mengikuti program pelatihan atau kompensasi apa yang harus diberikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, usia, warna kulit, kebangsaan, atau cacat tubuh. Pengecualian hanya terjadi dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, Dinas Pemadam Kebakaran lokal bisa menolak lamaran sebagai petugas pemadam kebakaran jika kandidat yang menggunakan kursi roda. Tetapi jika individu tersebut melamar untuk bagian administrasi seperti posisi operator, cacat tubuh tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak lamarannya. Akan tetapi, isu-isu seperti ini jarang sekali terinformasi secara gamblang. Sebagai contoh, di banyak negara, peraturan tenaga kerja melindungi kalangan pekerja yang keyakinan agamanya menuntut jenis pakaian tertentu, misalnya jubah, kemeja panjang, rambut panjang, atau sejenisnya. Namun, apabila jenis pakaian tersebut membahayakan orang tersebut di lingkungan kerjanya, misalnya ketika mengoperasikan mesin, perusahaan bisa menolak lamaran orang tersebut yang enggan mengikuti aturan pemerintah atau aturan pakaian yang lebih aman. Upaya menyeimbangkan antara yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan serta bagai aturan seringkali berujung pada kebijakan khusus. Melalui program kebijakan khusus,
Suatu organisasi secara aktif berupaya meningkatkan status anggota kelompok minoritas. Akan tetapi, di kebanyakan negara, manajer tidak bisa seenaknya memilih siapa yang akan direkrut, dipromosikan, atau dipecat. Dan mereka juga tidak boleh memperlakukan karyawan semaunya. Meskipun kebijakan hukum ini telah membantu mengurangi diskriminasi pekerja dan praktik pekerjaan yang tidak adil, aturan hukum ini di saat bersamaan juga mengurangi keleluasaan manajer atas keputusan manajemen sumber daya manusia. Karena perkara hukum di tempat kerja cenderung menyalahkan pengawas atau supervisor serta organisasinya, manajer harus mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan berdasarkan hukum. Dengan demikian, manajer harus memahami aturan-aturan hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Tren demografi yang membentuk sumber daya manusia. Kemajuan teknologi meningkatkan kinerja melalui sistem sumber daya manusia. Tren globalisasi dan kompetisi, utang leveraging dan deregulasi. Tren dalam sifat pekerjaan dibagi 4: teknologi, cara kerja, keterampilan, dan pelatihan. Tren dalam sifat pekerjaan: pekerjaan teknologi tinggi, pekerjaan jasa, pekerjaan berpengetahuan, dan modal manusia. Tren demografis dan angkatan kerja. Tren demografis mulai bermunculan. Yang dimaksud di sini ialah multi etnis, yaitu tidak membedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Generasi Y dimaksud di sini ialah angkatan kerja yang masih muda menggantikan generasi X, angkatan kerja yang memasuki umur tua, karena generasi Y mempunyai tenaga dan pemikiran yang masih fresh. Tren demografis dan angkatan kerja: pensiunan, pekerjaan non-tradisional, pekerjaan dari luar negeri. Tantangan dan tren ekonomi: pengangguran di tiap negara meningkat dan membuat negara goyah. Bagaimana cara untuk membangkitkan perekonomian negara? Tren ekonomi akan negatif apabila menggunakan semakin meningkat, perekonomian kembali positif apabila menggunakan pengangguran dan peningkatan ekonomi negara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.